Kita lanjutkan membaca hadis dari kitab Durratun Nasihin, permatanya para penasehat. Kita lanjut kepada hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbas dan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini nama aslinya namanya Abdullah. Disebut Ibnu Abbas artinya putranya Bapak Abbas. Abbas ini saudaranya Abdullah, bapaknya Nabi. Jadi Nabi sama Ibnu Abbas ini sepupuan. Kata ini ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu, bahwasanya Ibnu Abbas qala, berkata Ibnu Abbas, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Rasulullah, lau ta'lamu ummati, lau ta'lamu, seandainya mengerti siapa ummati, umat saya, kata Nabi. Kalau seandainya, Waalaikumsalam, Mas Aryo Wicaksono, kata Nabi, lau ta'lamu ummati, sekiranya, andai kata, seandainya, ta'lamu, mengerti siapa ummati, umat saya, ma, sesuatu fi Ramadan, yang ada di dalam Ramadan, lantamannau, niscaya mereka menginginkan, mengharap, antakuna, yaitu ada apa, as-sanatu, tahun, kulliha, semua tahun, Ramadana, akan bulan Ramadan. Kata Nabi, kalau seandainya umat saya mengerti, tahu tentang sesuatu di bulan Ramadan, maksudnya keutamaannya, niscaya mereka akan berharap setahun itu Ramadan semua. Sanggup nggak kira-kira setahun Ramadan semua? Enak ngajar bisa pulang jam 2, jam 12 udah pulang. Dikorting waktunya. Kalau seandainya tahu, kata Rasulullah, pasti umatku menginginkan dalam setahun itu Ramadan semua. Ini jawabannya nih. Li'annal hasanata, karena sesungguhnya kebaikan, hasanah, fihi, di dalam Ramadan, mujtami'atun, terkumpul. Jadi semua
jenis, semua bentuk kebaikan itu ada di Ramadan. Wa ta'ata, dan ketaatan, maqbulatun, diterima. Setiap ketaatan pasti diterima di bulan Ramadan. Wa da'awati, dan doa-doa, mustajabatun, diijabah. Doa, banyakin doa. Wa dzunuba, dan dosa-dosa, maghfuratun, diampunkan. Wal jannatu, dan surga, mushtaqatun, merindukan, lahum, bagi umat saya. Ini alasannya. Sesuatu yang dimaksud di bulan Ramadan itu dijelaskan, yaitu tadi kebaikan itu terkumpul di Ramadan. Kemudian ketaatan diterima, doa-doa diijabah, dosa-dosa diampunkan, surga merindukan. Karena ada kaitannya dengan hadis yang mengatakan kalau masuk Ramadan, futihat lahu abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit, dibukanya pintu surga. Wa ughliqatu abwaban nar, dan ditutupnya, dikuncinya pintu-pintu neraka. Nah, artinya banyak peluang jalan menuju surga di bulan Ramadan. Sampai surga pun rindu. Zubdatul Wa'idin diambil dari kitab Zubdatul Wa'idin. Wa an Hafsin, dan dari Hafs Al-Kabir, annahu, bahwasanya Hafs, qala, berkata Hafs, yaqulu, berkata siapa? Daud At-Ta'i, Syekh Daud At-Ta'i berkata, ghalabani, mengalahkan saya, apa? An-naumu, rasa kantuk, tidur maksudnya. Kata Syekh Daud At-Ta'i, dia tidur fi awali lailatin min Ramadan, di awal malam Ramadan. Fara'aitu, maka aku melihat al-jannata, surga. Jadi Syekh Daud At-Ta'i ini tidur di malam pertama Ramadan. Kemudian dia melihat di dalam tidurnya, berarti ini mimpi, melihat al-jannata, melihat surga. Faka'ani, maka seakan-akan saya jalisun, orang yang duduk, ala syattin nahari, di atas tepian sungai, kata Syekh Daud. Min durin wa yaqutu, dan apa ini durroh, dan ini syatnya, apa namanya, tepian sungai ini yang terbuat dari durin, dari permata, wa yaqut, dan batu yakut. Batu yakut, gimana batu yakut? Kayak gimana? Dia termasuk batu permata ya, batu yakut, sama kayak intan. Duduk, dia mimpi melihat surga, terus dia duduk di tepian sungai di dalam surga, yang tepian sungai itu terbuat dari dari permata, wa yakut, dan batu permata yakut. Idh ra'aitu jawariyal jannah, tatkala aku melihat bidadari surga, ka'annahunna syamsu min nurin wajihihinna, seakan-akan bidadari surga itu
seperti cahaya matahari, wajhihinna, wajahnya. Bidadari surga. Dia melihat bidadari surga yang wajahnya itu bercahaya seperti cahayanya matahari. Fakultu, maka aku berkata, kata Syekh Daud ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah kemudian dijawab sama bidadari, fakulna, maka berkata atau menjawab siapa bidadari, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jawabannya sama, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Nahnu, kami, kata ini bidadari, kami lil hamidi, kami ini diciptakan untuk hamid, orang-orang yang suka memuji, suka zikir. As-shaimin, kami juga dicipta untuk orang-orang yang suka puasa. Ar-raki'in, as-sajidin, kami juga dicipta untuk orang yang ruku' dan orang-orang yang sujud. Fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi ini pengalaman spiritual dari Syekh Daud At-Ta'i. Dia berkata di awal Ramadan dia tidur. Nah di tengah tidurnya itu beliau melihat surga. Yang di surga itu seakan-akan dia duduk di tepian sungai. Yang tepiannya itu terbuat dari permata, batu yakut. Kemudian dia lihat tuh di sebelahnya itu ada rombongan bidadari surga yang wajahnya bercahaya seperti cahayanya matahari. Kemudian dia berkata kepada Muhammadur Rasulullah. Bidadari ini juga nyautin sama, la ilaha illallah. Kata bidadari, kami ini semuanya kan banyak ya bidadari. Kami ini semuanya diciptakan lil hamidin, as-saimin, ar-raki'in, as-sajidin, untuk orang-orang yang suka memuji, untuk orang-orang yang berpuasa, untuk orang-orang yang ruku dan sujud, maksudnya ngerjain sholat. Fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Walidha, dan oleh karena itu qala, bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kemudian dihubungkan dengan hadis Nabi yang berkata al-jannatu mushtaqatun, surga itu merindukan ila arba'ati nafar, kepada 4 macam golongan. Siapa saja 4 ini? Jadi kalau Bapak Ibu mau dirindukan oleh surga, ini paling enggak ada di antara 4 golongan ini. Pertama, talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi bacanya jangan lagi sholat dong, punya tadarus sendiri, mau hatam beberapa bulan gitu. Yang penting punya bacaan itu. Ya, baca, jangan novel dibaca. Orang
Quran dulu baca. Ini kalau mau nonton, saya di rumah bikin meja tinggi, jadi kalau sholat membacanya Quran bari baca. Mau nggak hafal, saya nggak hafal Quran. Jadi rakaat pertama baca 1 halaman, untuk rakaat kedua untuk sholat jahar aja seperti maghrib atau isya. Nggak kerasa lama-lama hantam. Kalau mau baca silakan setiap hari paling nggak kita baca. Ini kan kemuliaan Ramadan itu diantaranya karena turunnya Quran. Karena turunnya Quran, kemudian di antara ayatnya itu ada perintah kewajiban menjalankan puasa Ramadan. Makanya nggak bisa dipisahkan Ramadan dengan Al-Quran. Makanya orang Ramadan ini banyak yang mengejar tadarus. Di sini ada tadarus, ada tarawih. Belum ada. Katanya mau dibicarain dulu. Di rumah masing-masing. Oh, di rumah masing-masing. Di sini mah nggak ada ya. Jadi habis tarawih ngapain? Ngopi. Itu udah agenda wajib. Tadarusan. Boleh saya sih ngusulin yang baca misalnya siapa gitu yang menyimak. Jadi sambil nyimak juga lama-lama kan nanti tahu, oh itu bacanya begini gitu. Jadi nggak baca semuanya gitu. Misalnya yang baca Bang Bila, kita semua nyimak gitu. Jadi tahu kalimat itu bacanya seperti itu. Tapi ini belum ya. Ya mudah-mudahan. Kalau enggak pun ibu bapak punya bacaan sendiri ya di rumah, tadarus sendiri. Jadi yang dirindukan surga dari 4 golongan ini, yang pertama talil Quran, wong kang maca Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran atau tilawah Al-Quran. Wa hafizul lisan, wa hafizul lisan, golongan kedua yang dirindukan surga, orang yang menjaga lisan. Lisannya dijaga. Kalau di luar Ramadan nih rada kacau juga. Paling enggak di Ramadan agak keren. Kalau manusia mah mahalul khata manusia, tempat salah, tempat lupa. Apalagi lisan ini nggak bertulang. Kalau udah kumpul 2 orang 3 orang, pasti omongan semakin melebar, ya kan? Semakin banyak. Paling enggak Ramadan dijaga lisan. Kemudian golongan yang ketiga yang dirindukan surga, wa mut'ainil ji'an. Wa mut'ain, orang yang memberi ta'am makanan, al-ji'an, kepada orang yang ngelim, hamuri, lapar, kelantih. Kalau kata Ibu Sani mah, di golongan ketiga yang dirindukan surga itu adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Ini beda nanti maknanya, memberi kepada orang yang nggak lapar sama orang yang lapar. Sama kayak memberi pinjaman sama orang yang minjam, pahalanya lebih besar ketimbang kita memberi kepada orang yang sebetulnya dia nggak butuh.
sampai minjem itu pasti butuh ditolongi gitu. Jadi golongan ketiga yang dirindukan surga adalah wa mut'imil jihad. Yang keempat wasaimin fi syahri Ramadan. Yang keempat, golongan yang keempat yang dirindukan surga wasaimin adalah orang-orang yang berpuasa fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Raunaqul majalis. Ini diambil dari kitab Raunaqul majalis. Ingat ini, ntar besok ditanya 4 golongan yang dirindukan surga. 1, orang yang gemar membaca Al-Quran. 2, orang yang menjaga lisan. 3, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Ya kayak orang mau bukber itu kan lapar ya. Atau orang yang memang jarang makan karena kurang mampu atau tidak mampu, itu pahalanya sangat besar, termasuk dirindukan surga. Yang terakhir, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Wa fil khabari, dan riwayat dalam satu hadis, satu riwayat, idza halla hilalu Ramadan. Idza halla, apabila muncul, maksudnya tertanggal, apa hilalu Ramadan, hilal bulan Ramadan. Jadi ini kalau misalnya sebelum masuk Ramadan kita ada isbat namanya, ada metode ru'yah. Ru'yah itu ngincang, ru'yah neropong. Nah, ketika dilihat kemudian hilal ini keluar, terlihat dan memenuhi syarat, maka terjadilah hari baru atau bulan baru. Jadi makanya bulan itu dalam literatur bahasa Arab, bahasa Arabnya banyak. Hilal itu termasuk bulan, tapi bulan muda, bulan sabit ya, bulan sabit namanya hilal. Nanti dia kan bulan tuh kayak arit tuh gitu, nanti gede bulan tuh. Itu nanti terjadi di tanggal 13, 14, 15, 16 itu masuk bulan tuh. Itu dalam bahasa Arab, bahasa agama namanya Badrun, bulan sempurna. Makanya Nabi Muhammad itu saking mulianya itu sampai sulit mengungkapkan, sehingga syair, seorang penyair itu menggambarkan seperti anta syamsun anta badrun. Kamu ini laksana matahari yang begitu terang sinarnya. Wa anta badrun, seperti purnama yang begitu indah. Secara umum bulan namanya qamar. Di Al-Quran ada salah satu surat bernama surat Al-Qamar. Di sini juga ada namanya Qamar, Qamarudin. Artinya bulan agama. Hilal, kalau ngomong hilal berarti bulan muda yang bentuknya seperti arit. Apabila muncul atau tertanggal hilal Ramadan, berarti ini hari pertama. Soha, maka menjerit apa al-arsyu arash, wal kursiyu, dan kursi Allah, wal malaikatu, dan seluruh malaikat. Bu, jadi kalau sudah ditentukan hilal terlihat masuk awal Ramadan, aras Allah tuh, aras Allah, dan singgasananya, kursinya, beserta malaikat-malaikatnya, mereka berteriak, menjerit,
wa ma dunahum, dan semua selain mereka, selain arsy Allah, selain kursinya, selain malaikatnya, yaquluna, mereka semua berkata, tuba, bergembiralah, li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Awal Ramadan itu semuanya pada bilang, makhluk Allah bilang, bergembiralah wahai umatnya Muhammad. Nah, siapa nih umatnya Muhammad? Ya kita ini, kita ini, umatnya Nabi Muhammad. Tuba, bergembiralah, li ummati Muhammad, umat Nabi Muhammad, bima indallah, dengan apa-apa indallah yang ada di sisi Allah Ta'ala, lahum, bagi umat Muhammad, minal karomati, daripada kemuliaan. Ini suatu kemuliaan, kita diberikan bulan Ramadan. Wastaghfarat, dan minta pengampunan, lahum, untuk umat Muhammad, apa asyamsu, matahari, sengenge. Nah ini sengenge, iya. Matahari minta pengampunan, nyuwun pangapura maring Gusti Allah untuk umat Nabi Muhammad. Wal qamaru, dan rembulan. Tuh, matahari doain, mintain ampun. Rembulan juga sama. Wal kawakibu, dan kawakib, lintang, bintang. Waktu yuru, dan burung-burung, fil hawa, yang ada di udara. Wassamaku, dan iwa. Iwa itu apa? Ikan. Wassamaku, dan ikan-ikan, fil ma'i, yang ada di dalam air. Wa kullu dzi ruhin, dan setiap yang memiliki ruh, ala wajhil ardi, yang ada di atas bumi, di permukaan bumi, semuanya memohonkan ampunan untuk umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Fil laili, pada waktu malam, wan nahari, dan waktu siang, illa syayatina, kecuali setan dong tuh yang gak mau minta ampunan. Semuanya, matahari, rembulan, bintang-bintang, burung-burung, ikan-ikan, semua yang memiliki nyawa, wa kullu dziruhin, semuanya memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya Nabi Muhammad. Kapan? Ketika masuk bulan Ramadan. Illa syayatina, kecuali syaitan, alaihimul la'natu, atas setan itu adalah kutukan. Cuma setan. Makanya setan itu musuh kita. Jadi musuh kita mah bukan tetangga kita, bukan guru kita, bukannya teman ngopi kita, bukan saingan kita. Musuh kita itu setan, adu mubin, kata Al-Quran. Setan itu musuh yang nyata. Fa'idha asbahu, maka apabila masuk waktu pagi, siapa umat Muhammad, la yatrukullahu, tidak meninggalkan siapa Allah Ta'ala, ahadan minhum, salah seorang dari umat Muhammad, illa yughfaru lahu, kecuali telah diampunkan baginya. Pas masuk waktu pagi, salah seorang dari umat Nabi Muhammad sudah mendapatkan ampunan.
biasanya Ramadan. Wa yaqulullahu, dan berkata siapa Allah Ta'ala lil malaikati, kepada para malaikatnya, ij'alu, jadikan oleh kalian wahai malaikat, sholatakum, sholawat kalian, wa tasbihakum, dan tasbihnya kalian, fi Ramadan, di bulan Ramadan ini, li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam, untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, udah dimintain ampunan. Bahkan Allah bilang kepada asisten-asisten para malaikat, malaikat, jadikan sholawatmu, tasbihmu, zikirmu tuh buat nambel-nambelin umatnya Nabi Muhammad. Di kita yang enggak tapi demen nama zikiran atau kurang mau berzikir, itu dibagi zikirannya malaikat, salawatnya malaikat, salawat tasbihnya malaikat, disuruh kasih buat umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kurang murah gimana kan begitu ya. Ramadan ini luar biasa. Titik. Ini ada hikayat, ada cerita. Hukia diceritakan anna rajulan ismuhu Muhammad, bahwasanya ada rajul itu orang lelaki, ismuhu namanya Muhammadun, namanya Muhammad. Cuman saya kurang sering yang nama Muhammad dalam kisah ini. Tapi emang nyatanya di situ tulisannya Muhammad. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Muhammad. Karena adalah dia Muhammad la yusolli qattun, tidak sholat qattun sama sekali, enggak pernah sholat. Namanya Muhammad tapi enggak pernah sholat. Fa idza dakhala Ramadan, maka tatkala masuk bulan Ramadan, yuzayyinu nafsahu, dia menghiasi badannya, bisyabi, dengan pakaian, watibi, dan wewangian. Orang itu pernah sholat, tapi masuk Ramadan dia pakai baju yang bagus, dia pakai parfum, pakai minyak wangi. Wa yusolli, dan dia sholat. Wa yaqdi, dan dia qada ma fatahu, ma sesuatu fatahu yang telah lewat, yang telah dia tinggalkan. Ini karena dulu gak pernah sholat, masuk Ramadan dia pakai baju, dia pakai parfum, dia sholat. Semua yang dulu dia tinggalkan dikerjain, namanya kan diqada, nama dia. Faqila, maka dikatakan kepada Muhammad ini, liman taf'alu dzalik. Kalau bahasa kita orang lompatan, ente ngapain itu? Apa yang ente lakukan? Liman taf'alu dzalik, apa yang ente lakukan? Faqala, maka berkata Muhammad menjawab, hadza syahrut taubah. Dia tahu tuh kalau Ramadan itu bulan taubat. Kata dia, ini bulan taubat. Warahmah, bulan kasih sayang. Wal barakah, bulan penuh berkah. Karena memang ngaji dia soalnya di sini, jadi tahu. Dari Parung Bingung jauh juga ya Bang Bilal. Kemarin-kemarin jauh kalau mau ngaji. Nama Bang Bilal di Parung Bingung. Di Parung Bingung Parung Lagu. Parung Bingung.
Dari warung bingung aja nyampe ke sini. Kemudian dia bilang begitu, nanti ngapain? Kalau bahasa kita kan begini nih, orang Bojo kan usir gitu. Tumben amat. Tumben amat nanti ke musola. Lemes banget ya. Nonton dikata diem baik. Iya, tumben amat tante gitu. Biasanya juga enggak begitu. Dijawab sama dia. Hadza syahrut taubah. Ini bulan taubah. Warahmah, bulan kasih sayang. Wal barakah, bulan penuh berkah. Asallahu, semoga Allah ayat tajawaza, memaafkan anni, dari saya, maksudnya kesalahan saya, bifadlihi, dengan kemurahannya, dengan keutamaannya Allah. Tuh, tahu dia emang ngaji gitu. Akhirnya dia melakukan itu. Dia berharap Allah memaafkan. Singkat cerita, famata, kemudian mati Muhammad ini. Mati. Ini kalau dilihat-lihat amalnya belum banyak, ya kan? Emang dari dulu nggak sebanyak. Dan baru sadar masuk Ramadan tahun ini misalnya. Famata, maka mati siapa Muhammad, faru'iya fil manam, maka ada diimpikan, dilihat fil manam, di dalam tidur ada orang yang memimpikan, tetangganya atau temannya itu. Faqila lahu, maka dikatakan lahu kepada Muhammad, ini yang memimpikan nanya kepada Muhammad ini, ma fa'alallahu bika, Muhammad, apa yang Allah lakukan kepadamu? Kamu diapain sama Allah begitu kan ya? Kalau bahasa kita apa yang Allah lakukan kepadamu? Faqala, Muhammad menjawab, ghafara li rabbi, ghafara mengampunkan li kepadaku, rabbi Tuhanku. Ya Allah kan, alhamdulillah saya dimaafin. Gara-gara ngaji doang tuh di bulan Ramadan. Iya, hari Minggu pagi subuh. Ya Allah kan, alhamdulillah saya dimaafin. Kata si Muhammad ini, bihormati ta'zimi Ramadan, sebab ta'zimnya saya, sebab kemuliaan dan ta'zimnya saya terhadap bulan Ramadan. Tuh, cuma gegara memuliakan Ramadan. Kemarin kita ngaji fikih, di antara yang wajib qada nanti di luar Ramadan, Ramadan habis masuk Syawal, tuh kewajibannya nih bagi orang yang sengaja nggak puasa, bagi orang yang lupa niat, bagi orang yang sahurnya kesiangan, ada 6 kelompok itu. Kewajibannya nanti keluar Ramadan, di bulan Syawal atau di luar Ramadan aja pokoknya, dia wajib mengqadha. Dan saat Ramadan dia wajib imsak, walaupun nggak puasa, karena menghormati Ramadan. Jadi jangan begini, wah gue mah gak puasa, gue main bebas aja gitu. Ya enggak begitu. Ini bulan Ramadan, kita ada di dalamnya. Dan di bulan Ramadan itu memang waktunya puasa. Meskipun lagi gak puasa, ya sama kayak orang yang puasa, enggak makan sampai beduk maghrib. Oh Ustaz, saya lagi haid. Iya sama, lagi haid juga. Sekaligus temenin suami gitu ya. Ini mau memperang puasa lagi haid, makan depan suami. Pak, enak banget nih Pak. Jangan ya, kita disuruh imsak, karena ini imsak ini
nahan nggak makan meskipun kita lagi nggak puasa karena ada sesuatu, itu ada pahalanya, ganjarannya gede, ganjarannya gede. Jadi yang seperti itu aja termasuk takzim kita dalam menghormati bulan Ramadan. Tuh, apalagi kita sampai berpuasa di dalamnya, kita mengerjakan sholatnya nggak ada di lain Ramadan, sholat tarawih, nah, pasti tentunya balasannya lebih besar dari yang sudah disebutkan. Wa an Umar bin Al-Khattab, dan dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi alaihi salatu wassalam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi qala, bersabda Nabi, kata Nabi, hadis, idza staiqadha ahadukum, idza staiqadha, apabila bangun, siapa ahadukum, salah seorang dari kalian, min naumihi, dari tidurnya, fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, wa taharraka fi firashihi. Ini taharraka itu artinya bergerak-gerak. Fi firashihi, jadi ini nih biar gampang dipahami. Jadi orang tuh kalau bangun tidur itu kan nggak langsung ngadep, Bu, ya. Pasti dia bergerak-gerak, rempek-rempek. Nah, HP gue mana nih? Mau bini gue. HP jadi bininya langsung kaget ya. Nah, barang siapa yang bangun tidur di bulan Ramadan, kemudian dia bergerak di atas tempat tidurnya, ranjang firas atau di atas kasur, wa taqallaba min janibin ila janibin, bolak-balik dari arah sono arah sini, yuk bolak-balik gitu ya dalam bahasa kita ya. Jadi bangun tidur nih, jadi dalam bahasa Arab tuh ada istilah istaiqadha yastaiqidu, artinya bangun. Ada koma yaqumu juga artinya bangun. Ya. Kalau istaiqadha itu bangun dari tidur nih. Saya mau tanya sama ibu. Nih suami kita lagi tidur, kita bangunin. Terus dia melek. Sadar, orangnya mah belum bangun, kita bilang udah bangun, ya. Udah bangun dong, orang cuma masih tiduran baik, ya kan? Tapi kalau koma yang kumu itu artinya berdiri, ngadep. Makanya istilah sholat itu pakai kata koma yang kumu, aqimus sholat, aqimis sholat. Dirikan sholat maksudnya berdiri. Tapi kalau bangun tidur belum berdiri, kalau dia udah melek, udah ingat, udah sadar, udah sebetulnya udah bangun, meskipun orangnya mau belum bangun. Nah, orang yang tidur di bulan Ramadan, kemudian dia bangun, kemudian dia bergerak-gerak, taqallaba min janibin ila janibin, bolak-balik dari arah satu ke arah yang lain, yaqulu lahu malakun. Ya, ini kan kebiasaan kita kalau bangun tidur, kita udah melek. Ya itu tadi saya bilang, yang pertama dicari HP kan ya, HP. Kita udah mulai sono, udah belimpang sono, belimpang sini, karena kita udah sadar tuh. Nah, saat itu yang dikatakan malaikat itu kum, kata malaikat. Yaqulu lahu malakun, malaikat berkata kepadanya, kum, bangun, bangun. Udah
suatu anugerah kalau orang bisa bangun malam itu. Karena ada juga orang yang susah bangunnya malam. Itu pertolongan Allah, itu suruh bangun ya. Kalau udah bangun, udah bangun. Kata malaikat, bangun. Barakallahu fika, semoga Allah memberkahimu, warahimakallahu, dan semoga Allah merahmati kamu. Tuh kata malaikat begitu. Cuma kadang-kadang emang dalam kondisi seperti itu ada bisikan malaikat, ada bisikan setan ya. Kata malaikat kan gitu, bangun, udah bangun, jangan terbahan-bahan, terpules lagi. Tapi kata setan, subuh masih jauh, tidur lagi, duduk kipas ya, kan pules lagi, ini kayak subuh siangan. Nah, kata malaikat, bangun, barakallahu fika, semoga Allah memberkahimu, warahimakallahu, dan merahmatimu. Fa idza qama, maka tatkala dia bangun, biniyati sholati, dengan niat untuk melaksanakan sholat, yad'u lahul firasyu, maka firash, apa tadi firash? Tempat tidur atau kasur yang kita pakai tidur itu, dia doain kita. Apa dia bilang? Yaqulu, berkata firash, Allahumma ya Allah, a'tihil furushal marfu'ah, berikan dia nanti di surga al-furushal marfu'ah, kasur yang tinggi, tempat yang dipan yang ukur gitu ya, yang tinggi. Bangun tidur, terus ini tempat tidurnya doain kita ya. Kemudian pakai bajunya juga doain kita. Kata baju, wa yaqulu, dan berkata apa asau, baju kelambi ya, Allahumma ya Allah, atihi min hulalil jannah, ya Allah, berikan dia min hulalil jannah, dari pakaian surga, perhiasan surga. Tuh, bajunya doain. Sandal kedua kan ya, nalun sendal, nalain dua sendal, kiwon tangan, kiri kan. Wa idza labisana alaihi, tatkala dia memakai kedua sandalnya, tada'u, maka mendoakan lahu baginya, apa na'lahu, kedua sandalnya, wa taqulani, kedua sandalnya berkata atau berdoa, Allahumma ya Allah, sabbit qadamaihi, sabbit, tetapkan, qadamaihi, kedua telapak kakinya, ala sirati, di atas siratal mustaqim. Itu sendal tuh doa. Jadi orang tuh kalau taat tuh semua yang dia pakai itu doa. Makanya maaf ya, orang kalau ada orang begitu, ini teman cerita. Gue mah heran, asal narik biduan, motor gue ada aja kendalanya, kenapa pula mogok lah, gegara narik biduan. Coba orang dibawa ke NH lah. Jadi ada aja apesnya ya, ya. Jadi sebaliknya, apa yang kita pakai, apa yang kita punya, kita ajak kebaikan, dia doain kita. Ini tadi buktinya baju yang kita pakai, doain. Bahkan tempat tidur kita doain kita. Sendal yang kita pakai mendoakan. Ini doanya nih, doa sendal nih. Allahumma sabbit qadamaini ala sirat.
Ya Allah, tetapkan kedua telapak kakinya di atas siratal mustaqim. Ini kan doa kita ketika kita membasuh kaki, ketika berwudu kan doanya ini sama ya. Allahumma tsabbit qadamayya 'ala sirati yauma tusabbitu fihi aqdamu ibadika shalihin. Ya Allah, tetapkan kedua kaki saya, kedua telapak kaki saya di atas sirat sebagaimana kau tetapkan kaki-kaki hamba-hambamu yang soleh. Ini kalau wudhu ini dibaca, Bu. Kalau pas basuh kaki kanan. Padahal udah saya kasih dulu. Ya apa enggak? Allahumma tsabbit qadamayya 'ala sirati yauma tusabbitu fihi aqdamu ibadika shalihin. Kalau yang kiri Allahumma la tazillu qadamayya 'ala sirati yawma tazillu fihi aqdamul munafiqin wal musyrikin. Ya Allah, jangan kau gelincirkan kedua kaki saya atau kaki saya yang sebelah kiri ini dari sirat sebagaimana kau gelincirkan kaki-kaki orang-orang yang musyrik dan munafik. Ini dibacakan ketika kita berwudu. Ini doanya sedang bagus banget. Wa idza tanawwala ina, dan tatkala dia mengambil wadah. Ina itu wadah, bisa ember, bisa piring, gelas. Ini orang bangun tidur biasanya bergelas ya, pengen minum kan, haus. Ya da'u, maka berdoa apa ina lahu bagi seorang itu, bagi orang itu, wa yaqulu, dan berkata ina, ini maksudnya wadah, Allahumma ya Allah, atihi, berikan orang ini min aqwabil jannah, daripada wadah-wadahnya surga. Wadah surga itu di beberapa keterangan yang saya tahu, di surga itu wadah-wadahnya itu terbuat dari logam mulia atau batu mulia, seperti batu permata, intan, batu zamrud, safir. Itu tuh pernak-pernik itu dari begitu-begituan, nggak ada semen, nggak ada coran, nggak ada beling, nggak ada beling. Termasuk kelambinya itu penghuni surga itu pakai sutra. Jadi yang dimaksud dengan hulalil jannah ini itu sutra itu, papayas ya, perhiasan. Sampai waktu terbit ya, Bu ya. Kalau sampai waktu duha, kalau terbitnya udah lewat 5:58, kalau duhanya 6:20. Kalau waktu terbit itu sampai waktu duha itu kurang lebih 20 menit itu nggak boleh sholat. Itu waktu yang diharamkan. Itu kalau terbit itu artinya matahari baru begini, Bu nih baru keluar. Ntar baru mulai boleh sholat ketika matahari udah seukuran 1 tombak dari permukaan ufuk timur ya. Ini kira-kira waktu duha. Kalau kita 6:30 dah, itu udah boleh sholat lagi. Dan waktu terbit itu jaraknya 20 menit tuh. Kalau di sini di aplikasi terbit itu tadi jam 5:58. Nanti bukannya jam 6:20. Ya sekitar 22 menit ya. 22 menit itu waktu dilarang sholat. Makanya nanti kita sholat sunnah isyraq atau syuruk di waktu duha. Karena ada ulama yang berkata bahwa sholat sunnah isyraq itu duha juga. Tapi ada juga yang membedakan. Oh, isyraq beda sendiri, duha beda sendiri. Hanya saja waktunya memang di awal duha itu isyraq. Dan harus pakai syarat. Kayak kita ini nanti ada kesunahan isyraq atau sholat sunnah syuruk sama, isyraq syuruk sama. Orang yang tadi sajiman pulang, balik lagi sini ntar sholat isyraq nggak bisa. Habis sholat subuh pulang, kemudian ntar balik lagi kemari, waktunya duha, dia sholat sunnah isyraq jam 6:30, nggak bisa. Yang boleh sholat sunnah syuruk kita nih
subuh di sini, habis subuh dipakai zikir, ta'lim seperti ini, nggak keluar kita sampai masuk waktu syuruk, itu pahalanya haji dan umroh. Makanya ini biar nanti bisa dapat waktunya, kita selesai kira-kira jam 6:20. Tapi itu habis sholat isya sambung lagi sampai jam 8. Kalau kuat. Nah, nanya. Jadi nanti wadah-wadah kayak gelas piringnya penghuni surga itu, yaitu bahan-bahannya dari batu-batu mulia itu, batu-batu permata, kita dan sebagainya. Wa idza tawaddaa, maka tatkala dia berwudu. Nah, sekarang wudu. Ketika dia berwudu, ya da'u, berdoa lahu baginya apa al-ma'u, air. Airnya doa. Apa kata air? Wa yaqulu, dan berkata si air, Allahumma ya Allah, tahhirhu, sucikan dia, minal dzunubi, dari dosa-dosa, wal khotoya, dan kesalahan. Jadi beruntung banget kalau bisa bangun malam sampai wudu. Sebetulnya nih Bu ya, kita bangun malam enggak ngapa-ngapain. Kita bangun melek-melek mata kita lihat istri kita, anak kita, istri kita, suami kita lagi ngapain di dunia. Kita di hati kita begini, ya Allah, anak-anak saya ya Allah, jadikan anaknya soleh. Kita enggak ngapa-ngapain, itu rahmat turun, begitu doang. Tapi itu minimal. Yang bagus bangun sholat, bangun kencing doang, bagus, masih bagus. Karena orang itu melek malam itu bagus, apalagi dipakai zikir, dipakai sholat. Karena waktu malam itu waktu yang manjur. Maling aja tahu kalau malam manjur. Makanya maling jarang siang, malam. Karena kalau malam ini berhasilnya gede. Masa kita yang suka ngaji nggak tahu malam. Nah, kalau dia berwudu, maka air mendoakan dia, Allahumma tahhirhu, ya Allah, sucikan dia, minaz dzunubi, dari dosa-dosa, wal khotoya, dan kesalahan-kesalahan. Wa idza qama, maka tatkala dia berdiri ila sholati, untuk melaksanakan sholat, yad'u lahul baitu, maka berdoa baginya apa al-baitu, rumah. Kalau sampai wudu bisa, kemudian selesai wudu kita sholat, yang doa di rumahnya nih, rumah al-bait, rumah kita yang doa ini. Makanya kan nih ada kaitannya dengan hadis Nabi, nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Sinari rumah-rumah kalian dengan sholat-sholat sunnah dan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi rumah itu jangan angker. Buset, ini rumah angker amat. Itu tergantung penghuninya, benar gak? Kalau penghuninya yang nggak ibadah, ya rumahnya seram, karena jin senang itu. Tapi kalau dipakai sholat sunnah, dipakai baca Quran, rumahnya bercahaya. Nah, wudu sudah, sholat sekarang. Ketika sholat, yad'u lahul bait, maka berdoa baginya apa al-bait, rumah. Wa yaqulu, dan berkata apa bait, rumah, Allahumma ya Allah, wasi', luaskan qabrahu, kuburannya nanti. Tuh, ini kata rumahnya, doanya rumah. Ya Allah, luaskan kuburannya, wa nawwir, dan terangilah hufratahu,
Kufroh itu cerobong, maksudnya lubang galian. Galian ini apa namanya ya, kuburannya, pusaranya, luaskan, bikin jembar, kemudian terangin. Doanya rumah nih, ketika rumah dipakai ibadah, dipakai sholat. Wazid, kata rumah, wazid dan tambahkan rahmatahu, kasih sayangnya, wa yanzuru dan memandang siapa Allah Ta'ala ilaihi kepada orang tadi ini, orang yang tadi mulai dari bangun tidur sampai dia bisa sholat. Allah memandang dia birahmati dengan kasih sayang. Wa yaqulu dan berkata Allah inda du'ai, di sisi doanya, kata Allah apa? Ya abdi wahai hambaku, minka du'a'u wa minnal ibad wa minnal ijabah. Wahai hambaku, darimu permohonan dan dari saya penerimaan ijabah. Wa minka su'al wa minnan nawal, dan darimu permintaan, wa minnan nawal, dan dari kami yang akan memberikan. Kamu yang berdoa, doa darimu, saya yang mengijabah. Kamu minta, saya kasih. Wa minkal istighfar, dan darimu al istighfar, mohonan ampun. Wa minal ghufran, dan dari kami pengampunan. Kata siapa ini? Kata Allah dalam redaksi hadis ini. Zubdatul Wa'idin diambil dari kitab Zubdatul Wa'idin. Satu lagi. Wa fil khabari, dan hadis, di dalam satu hadis khabar, inna ramadhana, bahwasanya bulan Ramadan. Kalau Ramadan itu memang jarang disebut lagi syahrulnya, karena Ramadan itu udah umum sekali. Kalau Ramadan itu udah pasti bulan Ramadan. Ya inna ramadhana, bahwasanya Ramadan yaji'u yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, fi ahsani suratin, dalam bentuk yang paling bagus. Bu, nanti hari kiamat itu Ramadan ini datang menghadap Allah fi ahsani surah, dalam rupa yang paling indah, paling bagus. Ini nggak tahu ya bentuknya apa, manusia atau apa, yang jelas nanti dia akan menampakkan diri di Ramadan ini dalam rupa yang sangat indah, sangat bagus. Fayasjudu baina yadayillah, fayasjudu, kemudian dia bersujud baina yadayillah, di hadapan Allah Ta'ala. Fayaqulullahu Ta'ala, maka berkatalah Allah kepadanya, ya Ramadan, wahai Ramadan, sal hajatak, mintalah apa yang kau butuhkan. Tuh, jadi Ramadan datang kepada Allah, menghadap Allah, bersujud Ramadan di hadapan Allah. Allah tanya, hai Ramadan, mintalah apa yang kau butuhkan. Fakhud biyadi man arafa haqqaka, fakhud, maka bawalah, biyadi man arafa haqqaka, orang yang mengerti hakmu. Ibu, saya kasih pemahaman. Apa sih haknya Ramadan? Haknya Ramadan apa? Kita ini disuruh apa di bulan Ramadan? Nah, jadi kewajiban puasa Ramadan itu adalah bagian daripada menunaikan haknya Ramadan. Tinggal kita balik aja. Orang yang nggak mau puasa Ramadan berarti nggak menunaikan hak-haknya Ramadan. Nanti Ramadan datang menghadap Allah, bersujud di hadapan Allah, kemudian disuruh minta apa yang menjadi kebutuhannya. Kemudian Allah juga perintahkan bawa orang-orang yang mengerti dan menunaikan hakmu. Bawa siapa dia? Ya orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ini termasuk kita, insya Allah. Fayaduru, maka kemudian muter-muter apa Ramadan fil arasati, di pelataran kiamat, halaman kiamat. Ini kan cerita lagi hari kiamat. Ramadannya muter-muter. Fayakhudhu,
biyadi man arafa haqqahu. Kemudian Ramadan ini muter-muter artinya nyari-nyari nih orang-orang yang dulu waktu di dunia menunaikan hak-haknya. Orang-orang yang dulu di dunia menjalankan puasa Ramadan, wa Ramadan, ikut menghadap Allah. Fayaqifu, maka menghadap siapa Ramadan ini, bulan Ramadan ini, baina yadillah, di hadapan Allah. Fayaqulullahu ta'ala, maka berkatalah Allah kepadanya, ya Ramadan, ya Ramadan, madza turidu, apa yang kau inginkan? Fayaqulu uridu anta tawajjaha bitajil waqari. Kata Ramadan, sudah dapat di orang-orang ini, si A, si B, si C ini dulu pada puasa nih, dia udah menunaikan hak-hak saya, ayo ikut saya menghadap Tuhan. Kemudian ketika menghadap Tuhan, Tuhan nanya kepada Tuhan berkata kepada Ramadan, ya Ramadan, madza turid? Ramadan, apa yang kau inginkan? Fayaqul uridu an tatawajjaha bitajil waqar. Tuhan, saya ingin engkau memakaikan mahkota ketenangan. Mahkota ketenangan. Nih, sama orang-orang ini nih yang udah saya bawa nih, yang dulu waktu di dunia pada puasa menjalankan, menunaikan hak-hak saya. Fayutawajjuhu Allahu, maka kemudian Allah memakaikan mahkota bi alfi tajin, dengan 1000 mahkota. Gimana nih 1000 mahkota? Cuma yasfa'u, kemudian orang ini yasfa'u bisa memberikan syafaat fi sab'ina alfan, kepada 70.000 min ahlil kabair, daripada orang-orang yang suka berbuat dosa besar. Itu kelebihannya. Orang yang menunaikan hak-hak Ramadan dengan dia berpuasa di bulan Ramadan, nanti dikasih mahkota ketenangan, 1000 mahkota. Kemudian dia juga bisa memberi syafaat kepada 70.000 ahli maksiat, ahli dosa besar. Cuma yuzawwaju, kemudian dia dijodohkan, orang ini dijodohkan bi alfi hawra'a, dengan 1000 bidadari. Ibu-ibu jangan sensitif ya kalau ngomong bidadari. Kan ada yang nyeletuk nih, pernah saya celetuk itu, Ustaz. Nah, kalau bapak-bapak dapat bidadari, ibu bidadara dong. Jadi begini, kesenangan orang lelaki itu emang ada pada perempuan, nggak di dunia, nggak di akhirat. Kalau orang perempuan kesenangannya bukan apa, tapi perhiasan. Mas permata di dunia. Orang perempuan solehah di surga dengan kemewahan, perhiasan yang begitu mewah, yang begitu banyak, itulah kesenangan. Karena perempuan itu memperhiasan. Perhiasan dunia, istri soleh. Dan di surga itu nggak ada cemburu, nggak ada kebencian, nggak ada marah, nggak ada dendam, nggak ada cekcok. Makanya Nabi Adam diturun di surga itu karena cekcok sama ibu Hawa. Gara-gara kamu nih, suruh menek pon kuldi, suruh manjat pon kuldi, cekcok di akhir sama Tuhan. Nggak mau, karena di surga itu damai. Namanya disebut Darussalam, tempat selamat, kedamaian. Nggak ada lagi tuh rasa-rasa benci, apalagi cemburu, nggak ada. Dan boleh jadi Mas Aryo nanti di surga nggak ngelirik sama bidadari. Kenapa? Karena istri kita nih yang di dunia ini, ketika dia masuk surga tergolong ke dalam perempuan-perempuan soleh,
itu mengungguli daripada bidadari itu. Ini kan kita belum lihat bidadari nih di dunia nih ya. Gambaran wah bidadari itu kalau minum susu juga sampai kelihatan transparan dan kayaknya udah sempurna banget. Enggak. Ini ada riwayatnya. Wanita salehah yang dulu tinggal di dunia masuk surga mengungguli bidadari-bidadari itu. Jawabannya apa? Kenapa bisa begitu? Karena perempuan-perempuan salehah itu melakukan atau mengalami ibadah spiritual, sholat. Bidadari nggak sholat. Perempuan salehah di dunianya sholat, puasa nggak? Puasa, zakat, sedekah dan lain sebagainya. Di surga ini Allah nggak sia-siakan tuh. Makanya istri-istri salehah di surga itu menjadi ratu-ratunya bidadari. Boleh jadi nanti paniin ini nggak tertarik di 70 bidadari buat paniin, nggak tertarik. Begini saya lebih cakep soalnya. Bisa begitu. Makanya ibu jangan ngiri dulu. Kalau kita bidadara lagi, emang siapaan? Ibu itu udah cukup dengan perhiasan yang begitu mewah, banyak. Nanti ibu dapat perhiasan dan itulah kesenangan ibu di sini. Kalau bapaknya, ya ibulah sebagai kesenangan. Jadi ibu nanti akan mengungguli keutamaan dari bidadari. Jadi bidadari itu kelasnya kelas ecek-ecek bu sama ibu salehah. Iya. Jadi suami kita nggak bakalan tertarik lah. Tertariknya pasti sama istrinya. Karena menjadi ratunya. Nah saya lanjutkan dikit lagi. Nah, kemudian ma'kulli haura dijodohkan 1000 bidadari, ma'kulli haura dan setiap satu bidadari sab'una alfa wasifatin 70.000 pelayan. Bayangkan ibu, 1000 bidadari, satu bidadari dayang-dayangnya ada 70.000. Mau diterjemahkan ini ya. Summa yarkabu, kemudian Allah naikkan orang ini alal buroki di atas kendaraan surga, namanya burok yang dipakai Nabi melakukan perjalanan Isra wa Mi'raj. Fayaqulullahu ta'ala, maka berkatalah Allah ta'ala kepada Ramadan, madza turid ya Ramadan? Ramadan, apa yang kau inginkan lagi? Fayaqulu maka berkata Ramadan, anzilhu bi jiwani nabika. Tuhan, saya pengen nih orang-orang yang dulu telah menunaikan hak-hak saya karena berpuasa dulu di dunia. Saya ingin kau tempatkan nih orang-orang ini bijiwari nabika di samping nabi-nabi. Nabi di mana tempatkan? Surga Firdaus. Surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Fayunzilullahu, maka kemudian Allah menempatkan orang ini al-firdausa ke dalam surga Firdaus. Karena Nabi itu adanya di surga paling tinggi, surga Firdaus. Ya. Nanti di bawahnya ada surga yang lain. Ada 8. Kalau neraka yang paling tinggi itu neraka jahanam. Nah, kalau berarti kita dimasukkan ke surga Firdaus, kita bertetangga dengan Nabi. Fayaqulullahu ya Ramadan madza turid. Maka Allah berkata lagi kepada Ramadan, Ramadan apa yang kau inginkan? Fayaqulu, maka berkata Ramadan, qadaita hajati. Kau telah memenuhi semua kebutuhan saya, ya Rabbi wahai Tuhan. Aina karamatuka, di mana kemurahan kamu? Lalu kemuliaan atau kasih sayangmu mana? Fayati mi'ata madinatin, maka kemudian Allah memberikan kepada orang ini mi'ata madinatin 1000 kota min yakutatin hamroka, yang kota ini kota bukan kotak ya, kota 1000, dikasih 1000 kota. Ini
satu kota aja jadi rebutan. Satu kota jadi rebutan, calonnya 2. Dikasih 100 kotak min yakutatin hamro'a, yang kota itu terbangun dari batu permata yakut hamro'a yang berwarna merah. Wa zabarjad, zabarjadah itu artinya batu juga kayak batu zamar gitu makanya. Wa zabarjadatin khadra'a, dan terbuat dari batu zabarjad yang berwarna hijau. Wa bi kulli madinatin, dan setiap satu kota alfu qasrin, ada 1000 rumah, 1000 bangunan. Satu kota isinya 1000 bangunan rumah, kayak rumah susun lagi. 1000 rumah. Titik. Zahratul Riyad, diambil dari kitab Zahratul Riyad. Titik. Cukup. Ya, intinya manfaatkan bulan yang disebut sebagai bulan taubah, bulan maghfirah, bulan rahmah, dan bulan itqu minan nar. Ya, karena banyak keutamaan, kebaikan terkumpul semua ada di bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah terima puasa kita, sholat kita, doa kita, ibadah kita semuanya, dan Allah senantiasa pelihara kita, jaga kesehatan kita, memberikan kita umur yang panjang, bisa sampai puasa sampai datang hari kemenangan Lebaran. Amin ya rabbal. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.